Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk mengenai proses dari reaksi terang pada fotosintesis. Nah, seperti yang kita tahu, reaksi terang itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada non-siklik dan siklik. Nah, pertama sekali kita akan mempelajari mengenai non-siklik. Nah, di sini ada gambar ini diumpamakan sebagai klorofil. Ada P680. Apa itu maksud P680? Nah, jadi seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, klorofil itu ada dua jenisnya. Ada klorofil A dan klorofil B. Apa yang membedakannya? Nah, yang membedakannya itu adalah panjang gelombangnya. Pada klorofil dengan panjang gelombang 680, ini dia merupakan klorofil A, di mana klorofil ini mampu menyerap cahaya merah. Sedangkan P700 ini adalah contoh klorofil B, di mana klorofil jenis ini mampu menyerap cahaya biru dan jingga. Udah paham ya bedanya ya, P680 sama P700. Nah, kita akan membahas mengenai reaksi non-siklik terlebih dahulu. Oke, pertama-tama masing-masing klorofil, ini yang bulat-bulat ini diumpamakan klorofil ya. Nah, masing-masing klorofil menerima foton atau cahaya matahari. Nah, setiap klorofil ini gitu kan akan tereksitasi atau melepaskan yang namanya elektron. Gitu kan. Jadi gini intinya, cahaya matahari datang, klorofil akan melepaskan elektron menuju akseptor primer. Nah, pada reaksi non-siklik ini terjadilah namanya proses fotolisis air. Fotolisis air. Apa yang terjadi di sini? Ya, terjadi perombakan molekul H2O gitu kan. H2O ini dirombak menjadi 2H positif plus setengah oksigen. Jadi dirombaklah molekul H2O ini. Nah, jadi hasil rombakannya ini dia akan menghasilkan elektron. Nah, jadi elektron yang kosong di sini yang telah pergi tadi diisi oleh si fotolisis air. Gitu. Jadi dia nggak kekurangan elektron ya di sini ya. Sudah langsung diisi oleh si fotolisis air. Kemudian elektron yang lepas ini tadi gitu kan akan menuju ke akseptor primer. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi elektron yang lepas ini tadi akan menuju ke akseptor primer. Kemudian berjalan-jalanlah elektron ini tadi menuju ke plastoquinon. Nah, baru setelah ke plastoquinon dia menuju ke kompleks sitokrom dan ke PC. Nama lain dari PC ini apa? Plastosianin. Nah, proses inilah dia yang disebut dengan non-siklik. Ya kan, ingat siklik artinya putar atau memutar. Gitu kan, jadi kalau non-siklik berarti dia ini nggak terjadi lagi perputarannya. Kenapa nggak terjadi perputarannya? Karena di sini kan elektronnya tadi yang sudah kehilangan sudah diisi sama fotolisis air. Jadi dia nggak kekurangan elektron lagi di sini. Makanya lah disebut siklusnya non-siklik. Gitu, nggak memutar dia. Elektron ini kan sudah terpenuhi. Lalu berjalan-jalanlah elektron tadi kemari menuju ke fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1 ini datang lagi cahaya matahari menyebabkan tereksitasinya elektron menuju akseptor primer. Tadi kan ada elektron datang elektron dari si fotosistem 2. Nah, jadi elektron yang hilang ini tadi digantikan oleh si fotosistem 2 tadi di sini. Jadi elektron yang lepas menuju ke akseptor primer, lalu berjalan-jalanlah lagi elektron tersebut ke rantai transport elektron menuju ke ferredoksin.
bergeraklah dia menuju ke peredoksit. Baru elektron tadi yang digunakan untuk menetralkan fotosistem 1 akan berputar di sekitar fotosistem 1 ini. Nah, aliran inilah dia yang dinamakan siklik gitu. Jadi gini, elektron lepas gitu kan, dia akan berjalan kemari membentuk namanya NADPH, kemudian bergerak lagi kemari, digantikanlah elektron yang lepas tadi. Inilah jadi istilah terjadilah perputaran. Perputaran inilah yang dinamakan siklik, memutar dia. Nah, jadi pada aliran elektron siklik ini dia melibatkan fotosistem 1. Ya kan? Baru memacu di pompanya proton hidrogen kembali ke ruangan tilakoid. Nah, balik lagi dia kemari. Paham ya bedanya ya? Kalau pada non-siklik gitu kan, namanya non, berarti tidak terjadi perputaran elektron di sini. Kenapa? Karena di non-siklik ini dia sudah terjadi proses fotolisis air. Jadi di mana yang kehilangan elektron digantikan oleh si fotolisis air. Ya kan? Makanya dia disebut non-siklik. Sedangkan siklik, elektronnya ini berputar di sekitar sini.